Yazid Iman. Nama saya Nani Fatima. Nama saya Alif Rafiki. Nama saya Keisha Putranggani. Besi berkarat adalah besi yang mengalami oksidasi akibat terkena kelembapan dan oksigen dalam udara, sehingga membuat besi menjadi berkarat. Karat ini membuat besi berwarna coklat dan rapuh. Nah, zat yang ada pada besi ini sangat berbeda dengan zat semula, karena selama proses perkaratan, sebagian dari besi asli akan terdegradasi menjadi karat yang mengurangi jumlah material besi yang tersisa. Nah, seperti yang udah dijelaskan Putri tadi, kalau misalnya besi berkarat itu karena besi atau baja itu sering terpapar oleh suhu udara yang lembab ataupun air secara berkala. Jadi lama-lamaan besi tersebut akan teroksidasi lalu berkarat ataupun terjadinya korosi. Nah, lapisan besi yang sebelum berkarat dengan yang sesudah berkarat itu berbeda, karena awalnya secara kita tahu itu besi itu kan bahasa kimianya Fe. Lalu setelah berkarat dia akan bahasa kimianya menjadi Fe2O3 dikali H2O, karena Fe itu besi, O itu oksigen, dan H2O itu air. Maka dari itu besi itu termasuk pelarut dan air itu terlarut, karena kalau misalnya air itu masuk ke dalam besi itu kan dia akan hilang lalu mengkorosi besi tersebut. Contoh dekat dengan kita itu bangku sekolah kita. Bangku sekolah kita itu kan ada besi, ada bagian besinya. Nah, karena dia udah terlalu lama digunakan, terus dia udah terlalu sering kena suhu udara lembab, itu dia menjadi perlahan-lahan teroksidasi lalu berkarat. Kalau kalian bisa lihat di bangku kalian, itu pasti ada bagian yang udah berkarat karena kita udah lama pakainya. Jadi itu mengapa besi tersebut bisa berkarat. Selanjutnya, reaksi oksidasi. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi di mana besi Fe diubah menjadi bentuk ion, yaitu besi II menjadi Fe2+. Melalui reaksi berikut, elektron E atau E- yang dihasilkan kemudian ditransfer dari anoda ke katoda. Selanjutnya saya akan menjelaskan reaksi reduksi. Nah, untuk melengkapi reaksi reduksi redoks, reaksi reduksi juga terjadi secara spontan di bagian katoda besi, di mana oksigen O2 direduksikan menjadi air H2O dengan reaksi sebagai berikut. Dalam secara kemistri di berteks, air ada pelarut Fe2+ dan bertindak sebagai jembatan Graham, sehingga air yang merupakan larutan elektrolit dapat lebih cepat mendorong reaksi perkaratan, misalnya air garam atau air laut. Jadi proses terbentuknya karat ini karena adanya 3 komponen, yaitu besi, air, dan juga oksigen. Di saat air mengenai besi dan dicampur dengan karbon yang ada di udara, akan menciptakan reaksi redoks atau besi oksidasi terhidrasi. Besi oksidasi terhidrasi ini dia bersifat rapuh dan warnanya merah kecoklatan, sangat berbeda dengan besi yang sifatnya kokoh dan mengkilap. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghilangkan karat pada benda. Jadi cara menghilangkan karat pada benda itu ada 2 cara, yaitu menggunakan bahan alami dan menggunakan bahan kimia. Nah, di sini saya mau menjelaskan contoh dan beserta pemakaian dan penjelasan bagaimana dari bahan alami. Jadi yang pertama itu ada cuka. Jadi cara pemakaian itu rendam benda berkarat dalam larutan cuka lalu diamkan selama semalam. Setelah diamkan selama semalam, gosok menggunakan sikat baja atau kawat untuk mengangkat karat pada benda. Jadi penjelasannya itu cuka bersifat asam yang efektif untuk melarutkan karat. Yang kedua itu ada jus lemon, menggunakan buah lemon. Nah, menggunakan buah lemon ini cara pemakaiannya itu campurkan garam dan air lemon, lalu oleskan pada area berkarat dan diamkan beberapa saat. Setelah diamkan beberapa saat, lalu gosok menggunakan sikat. Penjelasannya itu asam citrat pada lemon juga efektif untuk menghilangkan karat. Selanjutnya yang ketiga itu ada soda kue. Nah, cara penggunaannya itu buat pasta dari soda kue dan air.
lalu oleskan pada karet dan diamkan beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, lalu gosok menggunakan sikat. Nah, penjelasannya itu sodok kue bersifat abrasif ringan dan dapat membantu mengangkat karet dari benda. Lalu yang selanjutnya adalah cara menghilangkan karat dengan asam oksalat. Menghilangkan karat menggunakan asam oksalat adalah metode yang efektif dan relatif sederhana. Pertama-tama, pastikan untuk membersihkan area yang berkarat dengan air bersih dan biarkan mengering sepenuhnya. Setelah itu, siapkan larutan dengan mencampurkan sekitar 25 ml asam oksalat ke dalam 250 ml air hangat. Lalu selanjutnya, rendam bagian berkarat dalam larutan tersebut selama kurang lebih 30 menit. Proses ini akan membantu melarutkan karat yang menempel pada permukaan. Setelah direndam, angkat objek, lalu menggunakan sikat kawat untuk menggosok area yang terkena karat. Gosok dengan lembut hingga karat terlepas sepenuhnya. Penting untuk diingat bahwa asam oksalat adalah bahan kimia yang dapat berbahaya. Jadi, pastikan untuk menggunakan sarung tangan dan bekerja di area yang memiliki ventilasi baik. Setelah selesai, bilas objek dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa asam. Dengan langkah-langkah ini, Anda dapat mengembalikan penampilan benda Anda yang berkarat menjadi lebih bersih dan bebas dari karat. Sekian penjelasan dari kami. Maaf apabila salah kata karena kami juga belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.